Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali dan menjelaskan atau mengupdate harga dari TV Sony di seri KD65X75K. Mungkin TV ini sudah kesekian kali saya udah pernah review, tapi saya nggak pernah bosan-bosan karena TV ini memiliki harga yang baru terus. Tentunya saya akan harus update, dan untuk kalian yang tentunya kepo mengenai harga TV ini tentu harus ikutin sampai akhir video ya untuk penjelasan dari TV ini. Nah, di sini juga kita akan merefresh kembali ya, apa saja sih fitur-fitur yang kalian dapatkan ketika membeli TV dari Sony di seri KD65X75K ini. Tapi sebelum itu dimulai, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, sebelum kita masuk ke harga, kita akan jelaskan fitur-fitur yang kalian dapatkan ketika membeli TV dari Sony ini, agar kalian tahu ya, dan kalian tidak ibaratnya salah beli, agar tidak salah dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Dari segi tampilan layar, TV ini di seri ini, saya mereview di seri 65 inch-nya ya, dengan seri 65X75K, dengan tampilan layar yang sudah menggunakan resolusi 4K HDR. Tampilannya sudah menggunakan ciri khas warna dari Sony yang sangat natural dan tidak over brightness. Jadi untuk kalian yang ingin mencari TV ya dengan tampilan kualitas gambar yang asli dan tidak menggunakan warna yang terlalu dibuat-buat, Sony ini sangat rekomen buat kalian. Nah, di sini baik jarak jauh maupun jarak dekat kalian nonton, warnanya tetap sama ya, tidak terlalu over ketika kalian berada di depannya. Nah, dari segi refresh rate, untuk pergerakan gambar dari TV ini kurang lebih dia di kisaran 60 Hz. Dan untuk prosesor yang digunakan, di sini dia sudah menggunakan prosesor X1 ya. Ini merupakan prosesor kelas menengahnya dari Sony. Nah, untuk prosesor X1 ini, dia berada di bawahnya XR ya. Yang paling tinggi itu Sony ada di seri XR untuk prosesornya. Jadi Sony hanya memiliki dua prosesor untuk TV-nya, yaitu X1 dan XR prosesor. Nah, selain itu, dari segi inch-nya, TV ini ready dia paling kecil di 43 inch ya, lanjut di 50, 55, 65, dan 75 nggak ada ya, 65 yang paling besar. Nah, selain itu, TV ini pun juga sudah menggunakan teknologi gambar, yaitu 4K Reality Pro, dilengkapi dengan Motion Flow XR mencapai 200, serta untuk audio di sini sudah menggunakan clear bass. Dan selain itu, untuk OS yang kalian dapatkan ketika membeli TV dari Sony ini sudah menggunakan OS Google TV. Jadi nggak kalah ya dengan TV-TV lainnya yang sudah menggunakan Google. Dan setahu saya, untuk OS sekarang yang paling tinggi fiturnya atau paling lengkap adalah Google TV. Jadi kalian jangan sampai salah beli ya. Nah, selain itu, dari segi tampilan, walaupun dia masih terdapat frame dari TV-nya, TV ini kesannya sangat kokoh ya kelihatan ya, walaupun dia masih ada frame-nya. Nah, untuk ketebalan dari bagian samping, ketebalannya kurang lebih segini. Ada kotak lagi di bagian belakangnya, kita bisa lihat. Dan terdapat ventilasi ya di bagian belakang TV-nya untuk mengurangi overheat. Untuk inputnya pun juga lumayan lengkap. Dia terdapat 2 port USB, 3 port HDMI, kabel antena, kabel LAN, dan kabel optikal. Jadi sudah lengkap sekali untuk semua fitur yang ingin kalian gunakan di TV Sony di seri 65X75K ini. Nah, kalau dari segi tampilan menu, di sini kita akan spill ya tampilan menunya. Dia sudah menggunakan tampilan Google TV. Kita bisa lihat, ini agak sedikit lambat. Nah, ini kita bisa lihat tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa mengakses banyak aplikasi di TV Sony di seri 65X75K-nya ini. Fiturnya lengkap, dan untuk kalian yang ingin mendapatkan banyak aplikasi, kalian tinggal geser ke bagian aplikasi, dan kalian tentunya bisa mengakses aplikasi lainnya di TV Sony ini. Baik itu hiburan, musik audio, pemutar editor, alat, dan masih banyak lagi. Bahkan game-game ringan pun di sini kalian bisa langsung akses ya. Jadi sudah sangat lengkap, dan fiturnya tidak ada yang ketinggalan. Oke, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Dan selain itu, TV ini juga sudah ada voice command-nya ya, atau Google Voice-nya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara melalui remote ke TV Sony ini. Oke, itu dia sih fitur-fitur yang bisa saya jelaskan ya dari TV Sony ini. Nggak terlalu panjang dan nggak terlalu ribet. Dan untuk harganya di sini tetap basa-basi, kita akan langsung spill ya.
Nah, jadi harganya itu kurang lebih dia promonya di kisaran 10.499.000. Dan ini belum harga promo. Nanti kalau kalian ingin mendapatkan promo tambahan lagi dari TV Sony di seri 565X 75K-nya ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami. Dan untuk kalian yang mungkin nanti belum sempat ke toko atau berada di luar daerah, nanti kalian bisa langsung saja klik produk yang muncul di video ini. Oke? Nah, untuk kalian yang kebingungan, mungkin kalian bisa langsung aja klik link di bawah ya, karena saya sudah mencantumkan link alamat tokonya. Jadi kalian bisa langsung kunjungi di sana. Oke, jadi itu saja sih untuk review kita kali ini dan penjelasan mengenai harga TV terupdate dari Sony di seri KD65X 75K. Dan untuk kalian yang tentunya harus terus ya dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.